Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi, saya dari Keuskupan Agung Makassar, dan hari ini saya akan membawakan renungan Lectio Divina yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Sukacita dan duka cita adalah dua sisi yang sangat berbeda. Suka dan duka pasti akan datang silih berganti di kehidupan kita. Dan semua orang pasti mengharapkan selalu hidup dalam sukacita. Hidup yang tanpa banyak gelombang dan cobaan. Dan duka cita merupakan pengalaman yang ingin selalu dihindari oleh setiap manusia. Namun, semua tergantung bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dan badai kehidupan kita. Sebagai seorang beriman, Maria dan Yusuf taat pada hukum Yahudi dengan menyerahkan Yesus ke bait Allah. Karena semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan Simeon yang adalah seorang yang benar dan saleh, sangat gembira dan bersuka cita menyambut Yesus Sang Mesias. Walaupun kata-kata Simeon kepada Bunda Maria tidak menyenangkan, tetapi sangat teologis. Ia mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yang artinya, sekelompok orang akan mengikutinya dan diselamatkan, sedangkan sekelompok yang lain akan meninggalkannya dan akan jatuh ke dalam penghukuman. Dalam setiap hal, seseorang bebas memilih jalan hidupnya sendiri dengan memutuskan mau mengikuti Yesus atau menolak Yesus. Pilihan ada di tangan setiap umat manusia. Kemudian Simeon juga mengatakan kepada Bunda Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa kemuritan yang diinginkan Yesus juga berlaku bagi ibunya sendiri. Bahwa menjadi murid Yesus bukan suatu hal yang mudah. Dan Bunda Maria sudah menjadi contoh murid Yesus yang taat dan setia. Mencintai Yesus berarti menderita dengannya. Dan kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria menunjukkan kasihnya yang begitu besar, di mana ia begitu setia menyertai Yesus sampai akhir. Bagai sebilah pedang yang menusuk jantungnya, tatkala ia harus melihat putra yang dikasihinya harus mengalami penolakan, dibenci, menderita, disiksa, disesah, bahkan sampai wafat di kayu salib. Sebuah peristiwa yang tidak pernah terpikirkan oleh Bunda Maria. Tetapi pada akhirnya harus dia terima dan dialaminya. Dan puncak kepedihan hati Bunda Maria ketika ia menerima dan memangku tubuh putranya yang sudah tak bernyawa di Bukit Golgota. Namun, iman, harapan, dan kasih Bunda Maria kepada Allah membuat dia tunduk dan taat pada kehendaknya. Dan semua itu harus dilaluinya untuk menuju kemuliaan kebangkitan putranya. Maria yang disebut oleh segala bangsa sebagai yang berbahagia, tetap juga setia mengemban duka citanya. Sejak pertama Bunda Maria menerima perutusan Allah, ia telah tunduk dan taat sebagai seorang hamba. Tidak sekalipun ia berkeluh kesah atas kesesakan yang dialaminya. Kesetiaan Bunda Maria mengikuti Yesus sampai akhir telah menjadi teladan bagi kita orang beriman. Untuk meneladan Bunda Maria, kita juga harus setia dalam setiap keadaan hidup kita, baik dalam suka maupun dalam kesusahan. Misalnya, tetap berpengharapan pada Allah, walau menghadapi masa-masa sulit di tengah pandemi seperti sekarang ini. Bunda Maria adalah teladan bagi kita sebagai murid Yesus.
Memilih setia seperti Bunda Maria dalam setiap jalan salib kehidupan kita, membuat kita memiliki hati yang terbuka terhadap kehendak dan rencana Allah. Bunda Maria bisa saja menolak karya perutusan Allah karena tahu akan konsekuensinya. Tetapi dia tidak melakukannya dan menerima perutusan Allah dengan taat dan setia. Ada sebuah quote dari Santo Paus Fransiskus. Beliau mengatakan, dalam Maria Ibu Yesus, iman menunjukkan kesuburan. Mari, kita harus meneladan Bunda Maria dengan memiliki kesuburan iman, harapan dan kasih kepada Allah. Sehingga kita bisa memandang segala persoalan, bukan lagi sebagai suatu kemalangan dan akhir dari segalanya. Pilihan ada di tangan kita. Memilih setia dan taat seperti Bunda Maria, dan membuka hati terhadap kehendak dan rencana Allah, atau memilih berkeluh kesah, menolak kasih Allah, dan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.